Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Tuhan, acaralah di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah. Apa yang Kau pandang baik terjadilah. Apa yang Kau tidak dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pilar-pilar yang dibangkitkan untuk bangsa ini. Terima kasih buat orang-orang yang mau berdoa untuk bangsa ini. Karena bangsa kami isinya orang-orang benar. Sampai setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut. Terima kasih. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, halo semuanya. Oh ya nggak apa-apa, ini ada apa ini? Kenapa ada Google matiin aja? Oke, oke semuanya, thank you buat semuanya, saudara, teman-teman semua, saudara semua. Sejujurnya buat saya, buat sharing di tempat ini, buat sharing kayak gini nih, saya jarang banget lah. Mungkin kalau saya dihitung jari buat sharing di Zoom, mungkin ya paling berapa kali. Dan buat saya ini rada pengalaman pertama lah. Saya sejujurnya kalau ditawarin dan ditanyain, saya lebih senang buat sharing langsung di mana. Saya lebih senang buat sharing langsung lah daripada saya harus sharing Zoom. Tapi saudara, sejujurnya kenapa kita mulai seperti ini? Satu kali kira-kira beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya lagi temenin Pak Yusak. Saya lagi nemenin Pak Yusak Cipto. Saya lagi temenin di kamarnya. Dan waktu saya lagi temenin, saya lagi duduk di sebelahnya. Beliau lagi doa. Dan habis itu ditanyain sama saya, sama Tante Lani, kita keluarga, kita tanya. Kong tuh lagi mikirin apa? Dan Pak Yusak hari itu tetap dia tanya, apa engkau lagi mikirin persekutuan Eklesia Pilar? Engkau menggelengkan kepala, tanya lagi, apa engkau lagi mikirin anak-anak, lagi mikirin keluarga, dan engkau gelengin kepala. Dan hari itu Pak Ishak kita tanya terakhir, apakah engkau lagi mikirin Indonesia? Pak Ishak anggukin kepala. Dan Pak Ishak nanya, apakah Indonesia tetap bisa saat pulang ke surga nanti? Apakah tetap ada orang-orang yang tetap mau menjadi pilar, berdoa untuk bangsa ini, menopang bangsa ini, menahan setiap bencana? Apakah ada? Dan kita bilang, Kong, tenang aja. Kita akan tetap bangkitkan pasukan-pasukan pilar yang mau menopang bangsa ini. Dan sejujurnya setelah Pak Yusak pulang, ada satu tugas. Itu makanya juga kenapa kita Eklesia Pilar, kita pergi ke 4 provinsi. Dan sekali lagi saya juga mau mengucapkan terima kasih buat setiap saudara dari 34 provinsi yang menjamu kami, yang menjemput kami. Kita berterima kasih. Tapi sejujurnya ada satu tugas yang diberikan. Saya diharuskan, kita Eklesia Pilar, kita diberikan satu tugas. Kita harus dibangkitkan orang-orang yang mau berdiri untuk 34 provinsi. Bangkitkan pilar-pilar yang mau berdiri untuk 34 provinsi. Bangkitkan pilar-pilar yang mau menahan setiap bencana. Berdiri untuk bangsanya, kotanya, provinsinya. Dan sejujurnya Tuhan nggak minta banyak kok. Hari itu Tuhan minta di Sodom dan Gomora, di saat Tuhan lagi nego dengan Abraham, lagi nego dengan Tuhan, Tuhan bilang minimal 10 aja orang benar. Minimal ada 10 aja orang benar yang mau berdiri untuk Sodom dan Gomora. Dan hari ini sejujurnya pertanyaan sama, minimal adakah pilar yang mau berdiri di akhir zaman ini? Adakah orang-orang pasukan Tuhan yang mau berdiri untuk akhir zaman ini? Karena sejujurnya masanya sudah sangat mepet. Sebelum saya mulai, mari kita doa sekali lagi. Mari kita semua angkat tanganmu. Dan kita doa sekali lagi untuk setiap pilar-pilar Tuhan. Tuhan, malam ini hamba sebarkan benih. Pilar-pilar yang mau berdiri untuk bangsa ini, yang mau berdiri untuk Indonesia. Malam ini kami perkatakan setiap pilar-pilar dari 34 provinsi dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Orang-orang yang berdiri untuk bangsa pulaunya. Orang-orang menahan setiap bencana. Beracara ya Tuhan, hari ini pilar dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mulai, saudara. Sejujurnya yang pertama yang saya dapat buat setiap pilar-pilar, kita memerlukan satu pondasi. Saudara, pilar orang-orang yang harus dan tetap menopang bangsanya berapapun harganya. Berapapun harganya, kita tetap harus menopang bangsa ini. Saudara, pilar adalah benteng terakhir untuk bangsa ini, untuk orang-orang yang mau berdiri. Kalau bukan pilar, mau siapa lagi? Saudara, kita boleh punya panggilan apapun. Tapi hari ini ada satu pertanyaan, satu destiny yang sangat kuat menjadi pilar. Bukan cuma sekedar 6 panggilan, tapi orang-orang yang mau berdiri untuk bangsa ini. Tapi pondasi di awal untuk orang pilar di akhir zaman. Pondasi pertama untuk setiap pilar di akhir zaman adalah ini. Keluaran 3 ayat. Kita akan baca di Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Saudara, yang baca di Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian sekali. Ketika ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, ini menceritakan tentang Musa. Ini tentang Musa. Hari itu Musa dipakai Tuhan. Sebelum Musa dipakai Tuhan, setelah Musa memukul orang Mesir, Musa lari, dan Musa tinggal di rumah mertuanya, dan sebagainya. Dan ini ceritakan di awal pertama kali. Lanjut. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara, kita semua, buat setiap pilar, kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan sangat dahsyat sebelum kita pertama mengalami yang disebut perjumpaan dengan Tuhan. Setiap pilar-pilar Tuhan, setiap orang-orang yang berdiri untuk bangsa ini, sebelum perjalanan kita akan dimulai dari perjumpaan akan Dia. Kalau hari ini seakan-akan kita udah sangat lama tidak berjumpa dengan Dia. Kalau kita udah sangat lama mengalami perjumpaan pribadinya, mari hari ini kita minta biar Tuhan menjamah kita sekali lagi. Saya selalu berkata, saudara, kita pernah mengalami cinta mula-mula. Dari berapapun umur kita, dari apalagi kalau saya tanya, kapan sih pernah ngalamin cinta mula-mula? Ada orang yang bilang, kok aku ngalamin cinta mula-mula umur 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya tanya itu dan semua orang bilang, kok aku pernah mengalami yang disebut cinta mula-mula. Itu titik balikku kenapa aku bisa ikut Tuhan. Dan waktu saya tanya lebih dalam lagi, beberapa hampir sebagian besar lupa. Aku lupa khotbahnya apa, saya lupa yang sharing siapa, saya lupa intinya, saya lupa semuanya. Tapi waktu saya tanyain, tapi ada satu hal yang kita nggak bisa lupa. Kita nggak pernah lupa rasanya dijamah oleh Tuhan. Gimana pengalaman indahnya dijamah oleh Tuhan. Seakan-akan kita melupakan satu dunia ini. Kita nggak peduli kebaktian udah selesai. Kita nggak peduli kita udah jalan jauh. Kita nggak peduli semuanya. Tapi perasaan jamahan itu yang nggak pernah bisa kita lupakan. Tapi saudara, buat kita semua, jamahan Tuhan tidak pernah boleh berhenti sampai di sana. Kita nggak boleh cuma 5 tahun yang lalu kita pernah dijamah Tuhan. 10 tahun yang lalu kita pernah dijamah Tuhan. Tapi Tuhan mau setiap hari kita dijamah lagi dan lagi oleh Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, kita akan jadi seperti robot yang penuh dengan kebekuan. Dan itu salah satu tantangan dan kejatuhan untuk setiap pilar. Orang-orang yang di satu titik kita menjalankan karena tugas. Dan kita kehilangan kasih dan cinta mula-mula itu. Dan sejujurnya hari ini buat setiap pilar. Jangan biarkan cinta mula-mula itu hilang dari hidup kita. Di Wahyu dikatakan, aku mencela engkau.
karena kamu telah kehilangan cinta mula-mula. Saudara, bahkan di The Message dikatakan it's a Lucifer fall. Itu kehancuran Lucifer. Saudara, saya sering banyak banget ketemu banyak pilar-pilar dahsyat. Setiap kali saya temenin konsep pelayanan, mereka dipanggil sebagai pilar dahsyat banget. Tapi satu titik banyak yang jatuh dengan kebekuan dan kehilangan cinta mula-mula. Mari setiap pilar kita minta lagi untuk Tuhan jamah kita. Kita minta lagi untuk Tuhan jamah hati kita. Setiap kali kita pergi kemanapun, kita minta jamahan Tuhan. Kita beri tengah KKR, kita beri tengah manapun. Tapi sebelum kita lakukan itu, bolehkah kita minta Tuhan, jamah aku dulu. Sebelum kau pakai hidupku menjamah orang lain, mari jamah aku dulu. Lanjut, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseru Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saat Musa melihat perjumpaan ilahi, satu kata yang pertama muncul, Musa, Musa. Dia memanggil nama kita. Saudara, tadi kemarin saya sharing di persekutuan. Saya sejujurnya sekali lagi, buat saya sharing di Zoom ini pengalaman-pengalaman baru lah. Saudara, saya kemarin sharing. Tuhan Yesus, seorang Tuhan, anak Allah, datang dari surga, turun ke dunia untuk kita, anak manusia, menjadi anak Allah, menjadi anak Allah dan tinggal di surga kelak. Tapi saudara, pertama kali dikatakan firman pertama, Musa, Musa. Ia memanggil nama kita. Dan ini yang dasar, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia berkata, pakai namaku. Lakukan segala sesuatu dalam namaku, dalam nama Yesus. Tuhan meminjamkan namanya, memberikan namanya, ini pakai namaku, nama Yesus, nama yang sangat dahsyat. Saat kita berkata setan pergi dalam nama Tuhan Yesus, saat kita berkata orang lumpuh berjalan dalam nama Tuhan Yesus, kita pakai nama Yesus, nama yang dahsyat. Tapi ini yang hebatnya, tapi Yesus pergi ke surga, membawa nama kita ke hadapan Bapa. Yesus hari ini sedang menceritakan nama kita satu persatu di hadapan Bapa. Ini loh Bevis. Ini loh si A, ini loh B. Bapak, ini Bevis. Ini Bevis anakku, pilar yang berdiri untuk bangsa. Dan firman Tuhan berkata, dia menjadi perantara. Dia menjadi perantara antara Bapa dengan kita. Dan dia sedang memanggil nama kita satu persatu. Dia sedang memanggil nama kita satu persatu di hadapan Bapa. Lanjut. Lalu ia berfirman, ayat 5, janganlah datang dekat-dekat. Dan ini perintah pertama Tuhan kepada Musa. Saudara, inilah perintah pertama Tuhan kepada pahlawan iman. Dan saya mau bilang ini pondasi awal untuk setiap pilar kita bisa menopang bangsa ini sampai pada kesudahannya. Kalau nggak kita pasti nggak sanggup. Kalau nggak kita pasti hancur. Saudara, satu hal sejujurnya saya bikin sangat saya sedih. Saya suka ngobrol sama Pak Yusak, saya suka ngobrol sama beliau. Dan beliau suka bilang, Bev, engkau punya teman hamba Tuhan ini, engkau punya teman hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Dan saya suka dengar dibilang, engkau bilang, di awal mereka lebih dahsyat. Mereka sangat dahsyat. Mereka dipakai Tuhan dahsyat dengan mujizat dan sebagainya. Tapi saya suka dengar banget. Dan saya suka bilang. Saya suka sedih banget. Saya dikatain. Tapi yang A akhirnya jatuh. Yang B akhirnya jatuh. Yang C akhirnya jatuh. Teman-teman, saudara semua. Kita dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Bukan cuma untuk memulai pertandingan dengan sangat dahsyat. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk mengakhiri pertandingan kita juga dengan sangat dahsyat. Kita bisa memulai dengan sangat dahsyat. Tapi pertanyaannya, masih adakah orang-orang yang mengakhiri dengan sangat dahsyat? Dan tantangan pilar, ujian pilar untuk tetap setia, menopang setiap tugas yang diberikan berapapun harganya. Saudara, saya pernah pergi ke 7 jemaat. Dan di 7 jemaat ada satu bangunan
satu sisa yang nggak hancur sampai hari ini di jemaat Philadelphia. Dan saya lihat ada 3 pilar yang tetap berdiri kokoh dari zaman Paulus sampai zaman hari ini. Saudara, pertantangan seorang pilar adalah kesetiaan dan tetap berdiri berapapun harganya. Orang lain boleh meninggalkan, orang lain boleh meninggalkan kita, orang lain boleh ngomongin kita, orang lain boleh apapun. Tapi tantangan pilar untuk kita tetap berdiri berapapun harganya sampai akhir. Banyak orang dipanggil. Banyak orang memulai pelayanannya dengan sangat dahsyat. Tapi sedikit yang bisa mengakhiri dengan sangat dahsyat. Tapi cuma sedikit yang bisa mengakhiri dengan sangat dahsyat. Saudara, saya lihat hidupnya Pak Yusak. Dan saya bersyukur banget saya bisa lahir di keluarga ini. Saya sangat bersyukur. Saya lihat orang-orang kaya, orang-orang hebat. Saya lihat waktu saya temenin beliau datang ke rumah sakit, doain orang dan sebagainya. Dan saudara, saya lihat sebagian besar orang, waktu mereka di akhir hidupnya, mereka mengakhiri hidupnya dengan ketakutan. Mereka takut menghadapi maut, mereka takut menghadapi kematian, mereka sangat takut. Tapi satu kali waktu itu saya temenin beliau di rumah sakit. Dan hari itu beliau lagi di rumah sakit, beliau lagi di rumah sakit di Bandung, di Sentosa, di rumah sakit di Bandung di Sentosa. Dan hari itu pas beliau lagi di Sentosa, keadaannya udah kurang sehat, dan dokter bilang ini sebentar lagi lewat. Nggak berapa lama, benar saya lagi duduk nemenin beliau di kasur rumah sakit, dan saya lihat ada detak jantungnya, dan benar nggak lama tiba-tiba detak jantungnya berhenti. Dan waktu detak jantungnya itu berhenti, tiba-tiba ruangan di rumah sakit menjadi panik. Setelah menjadi panik, suster datang, pencet bel, telepon dokter dan sebagainya, dokter lari. Terus seperti kayak di TV-TV, saya lihat ada alat denyut jantung yang buat kagetin jantung, dan dokter datang, dokter bawa alat denyut jantung, dikasih di apa saya nggak tahu, ditempelin ke dada beliau, dada Pak Yusak, dam. Dan pas saya dilihat ditempelin, bam, dari denyut jantung yang mendadak mulai ada bangkit, tit. Pas detik jantungnya mulai bangkit, tiba-tiba saya lihat satu kata-kata dari beliau. Beliau bilang, keluar dari mulutnya, Tuhan, kenapa nggak jadi? Dengan muka yang kecewa, Pak Ishak bilang, Tuhan, kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi aku balik ke surga? Kenapa nggak jadi aku balik ke surga? Banyak orang, mereka takut menghadapi kematian. Tapi saya lihat bagaimana orang-orang yang bisa sampai garis akhir. Seperti firman Tuhan katakan, maut di mana sengatmu, kita tidak pernah takut menghadapi kematian. Kita pergi ke 34 provinsi, orang berkata kita kacau. Kita pergi ke bangsa-bangsa, orang berkata kita aneh. Tapi orang-orang yang berada di garis perjalanan yang Tuhan mau, kita tidak pernah takut menghadapi kematian. Lanjut, tapi ini firman Tuhan. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu berfirman, akulah Allah ayahmu, inilah perjanjian. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara, apa sih sebenarnya Tuhan bilang? Tuhan sedang mengaktifkan perjanjian pada Musa. Tapi firman pertama, tugas pertama dari pembawa lawatan yang bernama Musa, tugas pertama dari pembuat mujizat yang bernama Musa, membelah Laut Merah dengan sangat dahsyat. Dan sampai hari ini nggak pernah kita mencatat tidak ada satu orang pun yang bisa membelah Laut Merah lagi selain Musa. Sisanya membelah sungai dan sebagainya. Tapi Laut Merah hanya Musa yang sangat dahsyat. Tapi diawali satu tugas pertama, tanggalkan kasutmu. Satu tugas pertama seorang pahlawan iman. Sebelum melakukan semua yang dahsyat, satu tugas kita yang saya mau ingetin buat semua yang Tuhan mau ingetin buat semuanya. Satu tugas pertama, mungkin kalau saudara lupa, apapun itu, saudara tengah perjalanan ada satu tugas, tanggalkan kasutmu. Hari ini satu tugas awal untuk setiap pilar, pondasi awal, tanggalkan kasutmu. Karena tanpa itu kita pasti jatuh. Tanpa itu kita pasti jatuh. Kenapa disebut tanggalkan kasutmu? Saudara, sebelum itu saya langsung mau loncat di ayat Yosua 5 ayat 13. Saya mau loncat di Yosua 5 ayat 13.
Yosua 5 ayat 13 katakan seperti ini. Ketika Yosua dekat Yeriko, saat Yosua mau menghadapi peperangan, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Doko minta bacain aja, aku mau minum. Kawankah engkau atau lawan? Sini aja. Kawankah engkau atau lawan? Ayat 14, baca sini aja biar ini. Ayat 14. Ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Saudara, ini awal mula Yosua sebelum menaklukkan tugas yang diemban dilanjutkan dari Musa. Awal mula sebelum Yosua melakukan semuanya, menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian. Awal mulanya Yosua sejujurnya menanyakan pertanyaan konyol, kawan atau lawan. Tapi Tuhan berkata, no, aku bukan kawan atau aku bukan lawan. Tapi ini awal mula perjalanan yang sama yang pernah Musa lalui. Dan hari ini generasi selanjutnya ini yang dilakukan oleh Yosua. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu ayat 15 ini firman buat Yosua. Sebelum Yosua menaklukkan tanah perjanjian, sebelum setiap raksasa dibantai, sebelum Yeriko diruntuhkan, sebelum semuanya itu, firman Tuhan kepada Yosua, satu firman yang sama yang pernah katakan kepada Musa, satu perjalanan awal yang sama yang pernah dilakukan oleh pendahulunya Musa, perjalanan yang sama yang Tuhan kasih tahu, yang ajarkan kepada Musa, perjalanan yang sama yang akan Tuhan ajarkan ke Yosua. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Kata-katanya sama, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, kenapa saya mau bilang ini? Kita adalah generasi Yosua. Di zaman awal, puluhan tahun yang lalu, ada Pak Yusak Cipto, ada Pak Petrus Agung, ada Pak Daniel. Mereka adalah generasi Musa. Mereka one man show. Pak Agung dengan sangat hikmatnya, Pak Yusak dengan mujizatnya. Satu orang menarik lawatan sangat dahsyat. Tapi hari ini, generasi itu tidak boleh selesai. Visi Tuhan. Musa badannya boleh selesai. Musa boleh mati. Badannya boleh selesai. Pak Agung hidupnya boleh selesai. Pak Yusak Cipto hidupnya boleh selesai, boleh meninggal. Pak Daniel hidupnya boleh selesai. Tapi izinkan saya katakan seperti apa yang Alkitab katakan. Tapi visi Tuhan, tapi perjanjian Tuhan, tapi mimpi Tuhan atas bangsa ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena ada kita yang melanjutkannya. Karena ada orang-orang yang memegang tongkat estafet dan melanjutkannya. Tapi perjalanan yang dialami oleh Musa, perjalanan itu pun harus dialami oleh Yosua. Dan saya mau bilang, perjalanan yang pernah dialami oleh Pak Yusak Cipto sebelum mulai pelayanan yang sangat dahsyat, Tuhan berkata kepada engkau, hineni, tanggalkanlah kasutmu. Dan perjalanan yang sama itu pun yang generasi Yosua kita harus lakukan. Tanggalkanlah kasutmu. Sebelum kita bantai setiap raksasa, sebelum kita menangkan ribuan jiwa, ada satu tugas yang Tuhan mau kita lakukan. Tanggalkanlah kasutmu. Tanpa kita menanggalkan kasut kita, sekali lagi, tanpa kita menanggalkan kasut kita, saya mau minta maaf, Tuhan tidak bisa pakai kita dengan sangat. Tanpa kita mau tanggalkan kasut kita dengan kerelaan tanpa paksaan, Tuhan tidak bisa pakai kita dengan sangat dahsyat. Tanpa kita tanggalkan kasut kita dengan kemauan hati yang bulat, kita nggak akan bisa bertahan sampai garis akhir. Apa sih arti tanggalkan kasut? Mari kita buka di Yesaya 20 ayat 1. Yesaya 20 ayat 1.
Boleh kau baca. 20 ayat 1. Ada? Kalau nggak ada, aku baca. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ini hal yang sama yang Tuhan pernah tugaskan ke Musa, Tuhan pernah tugaskan ke Yosua, dan tugas tongkat itu berlanjut lagi ke Yesaya. Dan ini yang Tuhan, firman Tuhan jelaskan. Lanjut ayat 3-nya. Kenapa sih Tuhan harus bilang seperti ini? Berfirmanlah Tuhan, seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Ayat 4. Demikianlah Raja Asyur akan orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Wah, firman Tuhan kalau ngomong tuh brutal. Saudara, dikatakan seperti ini, sebagai tawanan. Arti kata dari tanggalkan kasut kita adalah kita sebagai tawanan roh. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang dahsyat Tuhan pakai hidup kita dengan sangat dahsyat sebelum kita angkat tangan kita dan kita bilang, Tuhan, aku adalah tawanan roh. Aku adalah tawanan roh. Sebelum itu, generasi Yosua tidak akan pernah bisa melanjutkan tongkat estafet dari generasi Musa. Sebelum itu pilar-pilar tidak akan cukup kuat untuk berdiri dengan sangat dahsyat. Karena tanpa kita berkata, Tuhan, aku adalah tawanan roh. Saudara, di zaman dulu di Timur Tengah, medan sangat berat. Dan hari itu di Timur Tengah sampai hari ini sangat banyak, sangat panas dan suhu itu sangat mengerikan. Banyak gurun, banyak batu, sangat mengerikan. Dan setiap satu bangsa yang kalah dan ditawan, hal pertama yang dilakukan bangsa yang menang, dia akan mencopot semua kasut atau sepatu atau sendal yang dipakai di bangsa yang kalah. Tujuannya apa? Saat dicopot seperti itu tujuannya apa? Supaya dia mau katakan, kamu akan pernah bisa lari. Saat dia mau berusaha lari ke ujung, lari kemanapun, di tengah perjalanan dia pasti mati. Karena kakinya akan luka dengan batu, dengan semak bakar, dengan panas yang membakar kakinya. Dan dia akan menjadi tawanan. Waktu kasutnya dicabut, dia akan tahu aku adalah tawanan. Pertanyaan yang sama yang Tuhan mau tawar ke kita. Sebelum kita memegang tongkat estafet dari para pendahulu kita, maukah kita menjadi tawanan roh? Maukah kita menjadi tawanan roh? Tanpa jalan itu, Tuhan nggak bisa bekerja sangat dahsyat. Karena kita masih menguasai diri kita. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, aku adalah tawanan roh. Kita berkata, Tuhan, aku biarkan apapun terjadi, engkau boleh beracara sangat dahsyat. Saudara, mungkin beberapa dari kita suka dengar. Kalau kita ini, kalau di rumah, kita akan selalu doa jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi kita akan doa. Dan secapek apapun, mau sengantuk apapun, jam 5 pagi kita akan doa. Dan jam 2 sore kita akan doa. Saya biasanya kalau beres pulang sekolah, saya diwajibin harus pulang ke rumah dulu. Jam 2 kita akan doa keluarga. Habis itu boleh main terserah. Tapi jam 5 pagi dan jam 2 sore itu nggak boleh nggak doa. Dan ada satu doa yang tidak pernah diucapkan oleh kita sampai kapanpun. Sampai hari ini. Satu doa yang diajarkan oleh Tuhan. Doanya katakan seperti ini. Tuhan, paksakan rencanamu yang sempurna jadi dalam hidupku. Saudara, arti kata paksaan adalah orang yang mengangkat kasutnya dan mengangkat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memberikan kasutku sebagai tawanan roh. Aku memberikan kasutku sebagai tawanan roh. Saudara, ayat terakhir yang saya mau bacakan, habis itu saya mau sharing kesaksian bentar, terus kita doa. Ayat terakhir di Kisah Rasul 11
ayat 26. Kita di Kisah Rasul 11 ayat 26. Gini, mereka tinggal sama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di sini cerita hari itu tentang murid-murid Tuhan. Dan arti kata Kristen di sini dari bahasanya disebut Kristianos. Untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristianos. Saudara, arti kata Kristianos bahasa Yunani adalah budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Kenapa? Karena di Antiokhia hari itu adalah pusat perdagangan budak terbesar di zaman itu. Antiokhia adalah kota pusat perdagangan budak terbesar di zaman itu. Dan waktu orang-orang melihat itu, dan orang-orang melihat Antiokhia, orang-orang melihat murid-murid Tuhan, para rasul, ketaatannya seperti budak. Mereka tidak punya pilihan sendiri atas hidup mereka. Dan di saat itulah mereka disebut Kristianos atau disebut Kristen. Saudara, perjalanan awal kita, dan kalau saya mau bilang itu kunci untuk perjalanan akhir kita juga, adalah yang kita suka sebut hineni atau tanggalkan kasutmu. Kita tidak akan pernah bisa sampai garis akhir selain kita mengaktifkan perjanjian hineni. Dan perjanjian itu tidak pernah karena paksaan. Perjanjian itu tidak pernah karena suruhan. Perjanjian itu tidak pernah karena tekanan. Janjian itu simple. Cuma karena seorang hati yang berkata dengan bulat, aku mau mengabdikan diriku kepada Tuhanku. Hineni, karena cinta. Tanpa itu kita pasti gagal. Tanpa itu kita pasti gagal. Saudara, Pak Yusak suka ngajarin, jangan pernah lihat hasil. Di tengah perjalanan pelayanan kita, sadar kita suka banget lihat hasil. Saat kita pelayanan, kita doain orang. Hal yang paling simpel, saya doain orang. Saya kemarin diminta doain orang. Saya doain orang. Dan waktu saya doain orang, tanpa sadar, saya akan tanya. Waktu saya telepon, saya doain, sembuh nggak? Udah sembuh nggak? Sebenarnya apa sih tujuannya saya tanya itu? Waktu saudara nanya ke orang-orang yang sakit, sembuh nggak dengan setelah saudara doain? Apa sih? Apa tujuannya biar bisa melihat mujizat Tuhan? Apa tujuannya bisa melihat kemuliaan Tuhan, biar Tuhan dimuliakan? Kalau saya boleh bilang jujur, 10 bahkan kalau saya boleh bilang 90%. Kenapa kita nanya itu? Tujuannya untuk menyenangkan hati kita kok. Waktu kita dengar sembuh, hati kita akan senang. Kata, oh ternyata aku diurapi. Tapi waktu ditanyain sembuh enggak? Dan waktu dibilang enggak sembuh, kita akan kecewa. Kok Tuhan enggak urapin ya? Waktu orang itu bilang sembuh, kita akan pasang HP, kita akan video itu, kita akan taruh itu di Instagram dan berkata, oh ini Tuhan buat sangat dahsyat loh. Tujuannya apa? Biar kemuliaan Tuhan. Padahal sebagian besar itu bukan buat Tuhan kok. Itu buat kemuliaan kita. Pak Ishak selalu ngajarin jangan pernah lihat hasil. Saudara, makanya kenapa dikatakan setelah kita melakukan apapun, hendaklah kita tetap berkata kita adalah budak yang tidak guna. Yang hanya melakukan yang jadi tugas dan bagian kami. Saudara, kita boleh ditempatin dimanapun. Boleh menang dalam peperangan. Seakan-akan kita boleh bukan sesuatu yang nggak ekspektasi kita. Tapi tetapkan di hati kita tetap adalah budak. Tujuan kita apa? Melakukan kehendak Bapa. Waktu kita doain orang sembuh dan nggak sembuh, itu urusan Tuhan. Urusan kita. Kita hanya budak yang melakukan kehendak Bapa. Waktu Tuhan kita menyuruh kita apapun, tidak pernah boleh ada kata-kata tidak keluar dari mulut kita. Perjalanan Musa itu juga turun ke Yosua. Sebelum Musa ada yang disebut Abraham. Itu makanya Tuhan tidak pernah malu dan Tuhan dengan bangga berkata, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena Abraham pertama kalilah kata budana cinta muncul dari Abraham. Saat Tuhan berkata, Abraham, serahkan anakmu. Abraham berkata, hineni. Saudara, arti kata hineni, arti kata hineni adalah berkata ya. Bahkan dengan tugas apapun yang Tuhan belum ucapkan, kita berkata ya. Tanpa kata
hineni, tanpa hati kita hineni, yang ilahi nggak bisa turun dari hidup kita. Hineni, berkata ya dengan tugas apapun yang Tuhan berikan. Saudara, saya, ini karena banyak yang ada dari 34 provinsi, saya suka banget cerita ini. Beberapa orang ini cerita yang memalukan atau aib, tapi buat saya ini suatu kebanggaan. Saudara, saya hidup di rumah Pak Yusak Cipto selama puluhan tahun. Kecil dari saya lahir sampai hari ini saya tinggal sama beliau dan saya mengucap syukur. Kenapa? Karena sejujurnya waktu mama saya meninggal masuk penjara, saya ditampung sama Pak Yusak. Dan hari itu saya senang banget, Ray. Hari itu waktu itu Pak Yusak udah umur kira-kira 70-an, hampir 80. Dan sejujurnya kesehatannya udah kurang sehat. Dan kenapa dijadiin gini? Nggak enakan jadi ini aja. Oh ya. Dan sejujurnya hari itu, waktu itu kita dari hamba Tuhan di Batra, kita dikasih tugas, kita dibilangin buat Pak Yusak pergi buat ke Papua ya, pergi ke Papua. Itu makanya kenapa kita suka pergi ke Papua, karena ada satu tugas lanjutan, pergi ke Papua ya. Tapi hari itu kita semua tahu kesehatan beliau itu nggak kuat. Pak Yusak waktu itu akhirnya pergi ke Papua. Pertama kali pergi ke Papua, pergi ke Fak-Fak. Pergi dari Fak, saya temenin. Waktu saya temenin, saya pergi bareng beliau di pesawat, saya temenin. Dan saya tahu capek banget. Transit, pesawat, pindah, capek banget. Tapi hari itu, setelah sampai Papua di Fak-Fak, pelayanan sangat dahsyat. Pulang capek banget. Dan saya tahu capek banget. Itu capek banget buat fisiknya. Tapi hari itu setelah sampai rumah, saya lihat sendiri tiba-tiba sampai kasur mendadak lumpuh. Lumpuh karena dokter bilang karena terlalu capek, terlalu letih. Dan mendadak lumpuh, jebret lumpuh. Dan selama 3 hari beliau nggak bisa gerakin apapun, cuma bisa ngomong, di kasur nggak bisa gerak apapun. Itu pengalaman yang cukup mengerikan buat saya. Saya sebagai cucunya, hari itu saya masih SMA, saya kaget. Pak Yusak lumpuh, siapapun, tapi setelah 3 hari, Tuhan bilang, oke Yusak, sekarang kamu udah sembuh. Dan akhirnya setelah 3 hari, Pak Yusak bangkit dan Pak Yusak bisa gerak. Itu pengalaman yang cukup membekas buat kita keluarganya. Tapi saudara, setelah itu, pelayanan, dan Pak Yusak nggak pernah nyentuh Papua lagi. Kenapa? Karena kita keluarganya akan selalu berkata, janganlah ke Papua karena capek perginya, karena transit harus kiri kanan dan umur jujur udah tetap manusia lah. Tapi tiba-tiba setelah berapa lama, setelah berjalan berapa bulan, tiba-tiba ada firman Tuhan yang sama muncul lagi. Pergi ke pulau-pulau dan setiap hamba Tuhan akan diberikan pulau. Dan sejujurnya hari itu firman Tuhan berkata Pak Yusak dapat Papua. Cuman karena kita ngelihat kondisi kayak gitu dan kita pernah lihat Pak Yusak pernah ke Papua akhirnya nggak enak, kita bilang udahlah kalau bisa jangan, tapi tiba-tiba pas Pak Yusak di rumah beliau bilang enggak, aku tetap harus pergi ke Papua. Hari itu bahkan saya sama emak, istrinya beliau, emak bilang ke saya, Bev, engkongmu itu kasih tahu loh, masa ke Papua lagi kemarin lumpuh, kamu mau tanggung jawab. Hari itu jujur, saya pun nggak bisa ngomong apapun, saya speechless, saya bilang, tapi kita semua tahulah, engkong ya engkong, waktu Tuhan udah ngomong apapun, sekalipun akhirnya tahu sakit, sekalipun akhirnya tahu fisiknya nggak mampu, ketika Tuhan udah bilang, seorang budak tetap akan berkata ya dengan apapun yang diberikan. Singkat cerita, saya tetap temenin, kita pergi ke Papua lagi. Pelayanan dahsyat banget. Saya lihat pelayanan Papua dahsyat banget, tapi saya tahu capek banget medannya. Semua udah bilang, Bev ini bakal capek banget. Semua bilang, Bev tolong tahan. Tapi kita semua nggak ada yang bisa. Karena kita semua bilang, Pak Yusak, beliau tugas tetap tugas. Ketika Tuhan ngomong A, tidak akan pernah bisa ngomong tidak keluar dari mulut kita. Sekalipun medannya susah, sekalipun medannya nggak mungkin, sekalipun medannya seakan-akan mengerikan, tidak akan pernah berkata tidak. Seorang budak, seorang yang pernah melepas kasutnya,
Dan sampai mati pun tetap melepaskan kasutnya dan berkata, Tuhan, ini kasutku sudah serahkan kepadamu. Sekali aku budak, aku tetap budak. Dan hari itu di perjalanan pulang cukup mengagetkan, mendadak stroke, dan sejujurnya sampai akhir Pak Yusak mengalami sakit, akhirnya Pak Yusak meninggal. Orang boleh berkata apapun, tapi saya lihat bagaimana hati seorang pengabdian, seorang budak yang tetap berkata apapun yang terjadi, aku tetap budak. Saudara, waktu itu saya mau kita buka di kitab di Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20, dan waktu saya baca ayat ini sejujurnya saya keinget sama beliau. Inilah perjalanan pahlawan-pahlawan iman. Ayat Kisah Rasul 20 ayat 22 di sini katakan gini. Itu perjalanan Paulus, perjalanan budak yang tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota bahwa penjara sengsara menunggu aku. Tapi ayat 24-nya, tetapi aku tidak hiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Saudara, satu senjata di akhir zaman yang sangat dahsyat. Hari itu jemaat menangis dan seakan-akan melemahkan hati Paulus. Kata, jangan Paulus, kamu jangan pergi. Jemaat berkata, jemaat bahkan iketin tangannya, nunjukin Paulus, ini loh, kalau kamu pergi kamu akan ditawan. Tapi seorang budak, yang hati budak, dia akan berkata, Tuhan, sekalipun aku pergi pun aku harus ditawan. Aku nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Aku tetap akan pergi. Karena budak tetaplah budak. Paulus boleh karam kapal, iblis boleh ngasih ular untuk menggigit tangannya, apapun cobaan, seorang budak tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Seorang pilar yang mempunyai hati hineni, hati budak tawanan roh, tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Kita berkata kita ini pilar. Dan orang berkata, kok gimana sih kok caranya biar pilar tidak tergoyahkan, biar kayak beliau tidak tergoyahkan iman kita? Simple. Set hati kita sebagai tawanan roh. Tanggalkan kasutmu. Waktu kita memberikan kasut kita ke Tuhan, tidak akan ada apapun yang dunia bisa goyahkan. Boleh berikan apapun, itu tidak akan pernah menggoyahkan hati kita. Bukan karena kita tahu kita alami dengan sangat dahsyat, no. Cuman karena kita tahu kita budak, kita ini. Saudara, saya tutup dengan satu ayat terakhir. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Ulangan 15. 2 ayat kalau gitu. Ulangan 15 ayat 16. Ulangan 15. Inilah hineni. Dan ini yang ulangan 15 ayat 16. Apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan kau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Ini jawaban hati hineni. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Mazmur 123 ayat 2. Ini pondasi kita, pilar-pilar yang mau berdiri untuk bangsa ini. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Apapun boleh terjadi, yang kita pandang hanya pandang Tuhan. Pilar, kita tidak pernah boleh digoyahkan oleh apapun. Apa boleh terjadi, pandanglah Tuhan. Seperti mata budak memandang mata tuannya, demikian kita memandang Tuhan. Iman kita apapun boleh goyah, orang boleh, media boleh menggoyah, COVID dan sebagainya, ketakutan boleh dikasih. Tapi pilar, kita tidak pernah boleh tergoyahkan. Kalau kita tergoyahkan, mau siapa lagi yang menopang bangsa ini? Saat Tuhan dan Tuhan kita memberi tugas apapun kepada kita, pergi ke A, pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D, jangan
pernah ada keraguan dan pertanyaan sedikit pun dalam hati kita. Karena yang kita tahu, kita budak, kita tawanan roh. Dan aku mengabaikan yang di depan. Aku cuma tahu aku ada tawanan roh. Aku pergi sesuai yang Tuhanku suruh. Dan saat kita tahu itu dan kita aktifkan itu, tidak akan ada satupun yang bisa menggoyahkan hati kita. Saudara, saya 23 ban. Habis ini kita doa ya. Saya tuh dengan kesaksian terakhir, saudara. Hari itu, waktu itu saya masih umur 12 tahun. Beberapa cerita saya, mama saya meninggal karena kecelakaan. Waktu itu mama saya sama Pak Yusak Cipto pergi ke Jakarta tujuannya buat berdoa, ke Bekasi buat berdoa buat bangsa ini. Dan hari itu di tengah perjalanan dari jalan tol dari Bekasi ke Bandung ngalamin kecelakaan, ditabrak dan mama saya meninggal. Mobilnya beliau Pak Yusak hancur. Pak Yusak lagi nyetir, mama saya meninggal, Pak Yusak di rumah sakit dan otaknya geser dan sebagainya lah di tengah kesakit ranjang rumah sakit. Tapi ini hebat. Di ranjang rumah sakit saya nggak mendengar banyak orang waktu mereka itu nggak sadar, mereka ngomel. Ada yang ngomel, ada apa yang keluar. Saya nggak pernah dengar Pak Yusak ngomel. Yang saya dengar cuma terima kasih Tuhan di ranjang rumah sakit. Dan hari itu satu kali di tengah mobil hancur, Pak Yusak di ranjang rumah sakit, kita keluarga kita ngumpul. Pas kita keluarga kita ngumpul, ini jarang diceritain, kita keluarga kita ngumpul. Pas kita keluarga saya masih umur 12 tahun. Ini pemandangan saya nggak pernah bisa lupa dalam hidup saya yang menggores saya. Dan menjadi pondasi yang kuat buat saya. Kayak bayanginnya, saya masih bisa pemandangan sampai hari ini. Hari itu di rumah sakit kita keluarga ngumpul, dan pas kita keluarga ngumpul itu, tiba-tiba bilanglah anak-anak Pak Yusak dan sebagainya, kita bilanglah keluarga, yuk kita kumpul uang, tanyain buat apa, terus dibilang sama Buin dan sebagainya, kita kumpulin uang buat apa, kita mau beliin Papa Pak Yusak mobil, karena Pak Yusak suka mobil, kita kumpulin uang, kita beliin mobil, biar nggak sedih, ini baru kecelakaan, mantunya baru meninggal, yuk kita kumpulin uang buat beli mobil. Kita kumpulin uang, saya masih anak umur 12 tahun, saya cuma lihat pemandangan, saya nggak komen apapun. Uang kekumpul, saya duduk di samping Pak Yusak, samping beliau, dan hari itu anaknya paling besar, Buin, ngomong ke Pak Yusak. Ngomong gini, Pak, di tengah ranjang rumah sakit, kita lagi bercanda, pertama kita lagi bercanda, semua senang, Pak Yusak ketawa-ketawa, bercanda semua, hahaha. Hari itu tiba-tiba ditanyain, dibilangin gini, Pak, ini kita tuh anak-anak kita keluarga, kita udah kumpulin uang berapa ratus juta lah hari itu buat beliin Papa mobil. Karena kan mobilnya engkau kan hancur, kita mau beliin engkau mobil. Ini loh kita udah kumpul uang, kau mau mobil apa? Kita beliin. Kau tinggal bilang mobil apa, nanti engkau keluar dari rumah sakit, mobil barunya udah datang. Jadi engkau bisa naik mobil lagi, mobilnya kan udah hancur kemarin karena kecelakaan. Dan hari itu saya lihat satu pemandangan yang saya pernah lupa. Tiba-tiba Pak Yusak dari yang kita lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba Pak Yusak mukanya serius, dan tangannya nunjuk ke keluarga, nunjuk ke kita semua dengan muka yang marah. Pak Yusak bilang, satu kata yang saya nggak pernah lupa. Pak Yusak bilang, jongos, tetaplah jongos. Saudara, kata jongos adalah pembantu. Pembantu adalah tetap pembantu. Hamba tetaplah hamba. Dan Pak Yusak bilang, kalau Tuanku mau aku naik mobil, biarlah aku naik mobil. Kalau Tuanku mau aku naik beca, mau aku naik angkot, mau aku naik motor, mau aku jalan kaki pun, biarkan aku tetap jalan kaki. Jangan pernah kasih aku uang 1 sen pun. Aku hanya bisa menikmati uang dari Tuanku. Dan satu kata itu saya nggak pernah lupa, jongos, tetaplah jongos. Saudara, kita boleh jadi pilar yang kuat menopang bangsa ini. Kita boleh diangkat Tuhan, pilar yang diurapi. Kita boleh orang yang sangat dahsyat. Satu kata yang kita nggak pernah boleh lupa dari hidup kita. Jongos, tetaplah jongos. Budak, tetaplah budak. Hamba, tetaplah hamba. Sampai kapanpun, kita tetap budak. Kita memulai perjalanan kita, Musa, Yosua, Abraham, Daniel, Yesaya memulai perjalanan pahlawan iman sebagai budak tawanan roh. Dan mengakhiri juga tetap sebagai budak. Kita hari ini dipakai dahsyat, kita tetap budak. Di surga nanti waktu kita selesai perjalanan kita dengan sangat dahsyat, kita tetap budak. Dan jangan biarkan hati kita tergeser oleh apapun. Pilar-pilar Tuhan,
Mari tetap berdiri sampai kesudahannya. Ini adalah akhir dari akhir zaman. Sedikit lagi. Dan saya mau bilang buat semua pilar-pilar Tuhan, thank you. Tapi jangan menyerah sampai di sini. Jongos, tetap jongos. Budak, tetap budak. Dan hati kita tidak pernah boleh bergeser dari mengabdi dan mengabdi kepada Tuhan. Saat kita sadar itu dan kita aktifkan Hineni, tidak akan ada satupun yang bisa menggeser kita di hadapan Tuhan. Mari kita doa, kita tutup mata kita, doa. Tuhan Yesus, hari ini kami pilar-Mu menghadap. Tapi Tuhan, fondasi awal untuk pilar bisa berdiri menopang bangsa ini, untuk kami membawa lawatan, untuk kami bergerak sangat dahsyat, fondasi awal adalah menanggalkan kasih-Nya sebagai tawanan roh. Kami mengambil keputusan untuk diri kami sendiri. Kami adalah budak karena cinta. Kami adalah tawanan roh. Dan seperti mata budak memandang mata tuannya, demikian kami memandang Engkau. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, set di hati kami yang terdalam. Mari taruh tangan di hati. Set di hati kami yang terdalam Tuhan. Set di hati kami yang terdalam. Ukirkan perjanjian Hineni. Perjanjian budak karena cinta. Keadaan boleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tapi hati kami, hidup kami tidak akan bergeser sama sekali. Karena kami mengabdikan diri kami kepada Tuhan kami. Kami ada tawanan roh. Dan apapun boleh terjadi, kami tetap tawanan roh. Sekali jongos, tetap jongos. Sekali budak, tetap budak sampai akhir. Budak karena cinta. Ini kami Tuhan. Hineni, budak karena cinta. Kami budak di awal, di atas pun kami tetap budak. Sampai di kekekalan, di surga pun kami cuma budak menghadap Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Aktifkan pilar-pilar di 34 provinsi. Berdiri untuk bangsa ini. Kami juga berdoa, kami aktifkan patok 30 provinsi. Kami juga berdoa, kami aktifkan perjanjian pelangi atas bangsa ini. Perjanjian-Mu kekal. Perjanjian-Mu sempurna. Mampukan kami ya Tuhan, beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you semuanya. Thank you.